Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat Ustadz hari ini ya. Di sana hari Kamis malam ya Ustadz ya? Kamis malam. Kamis malam. Cuaca panas kah Ustadz sekarang ini? Enggak, hujan lagi. Oh, agak hujan ya. Bagaimana persiapan camp? Kata sebentar lagi ada camp dakwah melalui alam gitu. Betul Ustadz? Iya betul. Masya Allah. Biasanya mulai bulan Juni ini adakan camp terutama untuk anak-anak muda ya. Masya Allah. Ngapain aja Ustadz di camp itu? Di camp ya di samping olahraga, hiburan, juga ceramah, Masya Allah. kan. Kemudian juga perlombaan, ngaji, tentang ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Masya Allah. Ada renangnya juga di sana Ustaz ya? Ada. Tapi di sini ini airnya dingin sekali. Masya Allah. Nah itu jarang orang berani berenang. Ingat air itu, ingatnya Ariel yang baru ditemukan katanya di Bern itu di Swiss. Tapi banyak orang bilang Ustadznya ada istilahnya tuh orang-orang yang mati syahid selain peperangan itu mati tenggelam, mati kena taun atau mati wafat karena itu. Apa tuh dalilnya? Apakah untuk membesarkan hati memang atau memang ada sebuah ingatan tentang itu? Apa memang tergantung niatnya pula gitu? Gimana Ustadz hidup ini? Iya. Ada 3 syahid ya. Syahid dunia saja, syahid akhirat saja, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia saja yaitu orang misalnya berperang hanya untuk membela negara. Tidak ada hubungan dengan agama misalnya kan. Itu dia cuma pahlawan kan. Biasanya tidak ada upacara sebagai pejuang gitu kan. Ada yang syahid akhirat saja. Artinya oleh Allah dikasih kehormatan, yaitu seorang ibu yang melahirkan. Karena itu berat memang kan. Atau orang mati kebakaran, itu berat memang. Kemudian juga termasuk yang tenggelam. Tenggelam ini termasuk dianggap mati syahid akhirat saja. Gitu kan. Kemudian orang yang tertimpa oleh benda besar misalnya tembok atau besi ya. Ada yang dunia akhirat yaitu yang mati syahid di medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan syuhada. Nah, orang yang mati syahid dunia akhirat ini kan itu yang disebutkan dalam hadis ya. Mereka nggak di kekuburan gitu, langsung arwahnya itu di sekitar jannah. Masya Allah. Gitu. Kayak burung-burung gitu kan. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah ya termasuk orang tenggelam, termasuk mati syahid akhiratnya. Masya Allah. Juga umat sekarang lagi dirongrong marwahnya terhadap Rasulullah ketika India Ustadz. Ini BGP ini memang luar biasa ya. Saya ingat Muhammad Ali dulu tuh namanya ditaruh di jalanan di New York apa di mana gitu. Dia bilang jangan ini ada nama Muhammad, cabut ini nama saya. Iya, dan ketika Rasulullah disebutkan memang hati kita bergetar, pengorbanan Rasul itu terhadap kita. Nampaknya orang India ini mesti belajar lagi walaupun sudah banyak 200 juta orang Islam di sana. Apa yang menjadi kita ini harus marwah kita ini luar biasa. 57 negara protes terhadap India ini. Bagaimana Ustadz menjaga marwah kita ini? Iya, saya kira ini ujian bagi kita. Ya. Pertama, karena bagi kita Rasulullah itu melebihi orang tua kita. Masya Allah. Artinya kita kalau orang tua kita dihina, bukan main kita marahnya kan. Makanya orang yang tidak ada timbul rasa marah, ghirah, itu berarti imannya nggak ada. Gitu kan? Karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Namun bagi kita juga samping pertama ujian iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad gimana gitu kan. Namun demikian juga respon kita juga mesti ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW.
gitu kan. Kemudian juga ini ujian bagi umat Islam. Ya, orang itu berani menghina seperti itu karena lihat keadaan kita, gitu kan. Pecah-pecah. Kita dalam keadaan lemah sehingga orang kurang menghargai kita. Harga diri kita itu kurang. Ini juga ujian bagi kita gimana kita mengembalikan marwah kita ini di depan dunia ini. Kemudian juga kadang-kadang kita lihat segi positifnya, karena di Amerika dulu ketika salah seorang tokoh terkenal di Amerika, Bill Graham namanya, itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad teroris, itu kata Armstrong, seorang pengarang dari London, dari Inggris, dia bukan Muslim, dia ngarang tentang Nabi Muhammad, ya Muhammad, the Great Man, itu jadi the best seller, kan? Jadi kadang-kadang tujuan mereka untuk memadamkan nama Muhammad, padahal kadang-kadang dengan peristiwa seperti ini banyak orang di Amerika banyak ketika setelah 9/11, kemudian ketika orang mencemahkan Muhammad, justru orang jadi belajar ingin tahu siapa Muhammad ini. Imam Islam itu jadi simpati gitu. Itu juga positifnya kan. Kemudian juga bagaimanapun mereka ingin menjatuhkan Nabi Muhammad nggak bisa, karena warafa'na laka dzikrak. Yang angkat Muhammad bukan Saudi, bukan Indonesia. Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi Muhammad itu ditekan seperti air, ditekan dia naik ke atas. Ya, betul. Mungkin sunatullah yang sedang terjadi, wallahu a'lam bishawab, di balik ini semua. Tapi terasa sesak memang hati ini ya, luar biasa. Ustaz Joban. Kalau masih sesak berarti iman kita lemah. Nah, itu ukuran pula. Apa yang ingin disampaikan Ustaz, berita dari langit pada Jumat ini yang selalu ditunggu oleh pendengar ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Tiap hari Jumat atau malam Jumat kita disunatkan baca surat Kahfi. Baik. Di dalam surat Kahfi itu ada sebuah ayat yang berbunyi, Inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Sungguhnya ashabul kahfi dan raqim, ya, termasuk tanda-tanda kami yang menakjubkan. Kita sering baca tapi kita kadang-kadang tidak merenungkan, apa perlunya Allah menyebutkan raqim? Apa pentingnya itu? Raqim artinya tulisan dalam batu. Bahasa Arab kalau orang nulis di kertas, di tembok, itu namanya maktub, tertulis. Maktub. Tapi kalau orang nulis di batu atau di kayu, itu namanya raqim atau markum. Biasanya kalau orang itu nulis di batu untuk apa? Supaya langgeng, supaya orang yang generasi akan datang tetap bisa baca. Karena kalau di kertas mungkin hilang cepat. Nah, ashabul kahfi sebelum mereka tidur, mereka diskusi. Ini banyak orang yang tidak tahu kisah kita. Kenapa kita mesti sembunyi di dalam kahfi ini? Karena kita membela agama kita, membela akidah kita. Itu kan. Makanya akhirnya ditulis tuh di dalam batu tentang kisah perjuangan mereka, kenapa mereka sampai bersembunyi dan sebagainya. Malah dalam Quran oleh Allah disebutkan beberapa ayat. Di pertama itu tentang apa yang mereka ucapkan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard min amrina rasyada fahab lana min. Jadi doanya pun disebutkan kahfi. Baik. Jadi ashabul kahfi sebelum mereka tidur, dan mereka juga tidak tahu apakah mereka selamat ya, mereka berpikir tentang what is my legacy. Right? Jadi apa yang saya akan tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Dan subhanallah, ratusan buku atau ribuan buku menulis tentang ashabul kahfi sampai sekarang. Gitu kan? Oleh karena itu kita mesti bertanya, ya, kira-kira kalau kita nanti meninggal, itu apa yang kita tinggalkan? Ada orang dia setiap hari dia naruh foto di Facebooknya, kemudian dia minta followernya untuk memberikan komentar.
gitu kan. Dia tokoh-tokoh terkenal, misalnya Muhammad Ali, Malcolm X, Imam Bonjol kalau di kita. Iya. Jadi dia lihat, ya karena tokoh-tokoh terkenal, ya banyak kan positif gitu. Nah kira-kira kalau kita sudah meninggal, baik orang lihat foto kita atau nama kita disebut, bagaimana reaksi orang itu? Iya. Apakah positif atau negatif? Ashabul Kahfi positif. Masya Allah. Karena dia meninggalkan misi, ya, bahwa kita itu kalau berjuang untuk Allah menjaga akidah itu, oleh Allah akan diangkat kita. Yes, kita dapat ujian. Karena Ashabul Kahfi ini anak-anak muda dari golongan elit, orang-orang kaya. Ada anak menteri, anak pedagang dan sebagainya. Tapi mereka tinggalkan semua itu, kehidupan yang indah itu, demi untuk membela agamanya. Ya, oleh Allah maka diangkat mereka itu. Ya. Nah kita cek sekarang, kira-kira kalau ada orang nanti bertanya kepada istri kita, atau kepada suami, ya, tentang kita, gimana? Karena ketika Nabi ditanya, ketika Aisyah ditanya setelah Nabi meninggal, Aisyah menangis. Ya, qala kana aryanan nas. Sebut Nabi itu, Masya Allah, the best husband. Kalau ngomong lemah lembut, baik, yang memperhatikan istri-istrinya, anak-anaknya. Nabi tidak marah, ya, kecuali masalah agama. Kalau masalah dunia, Nabi pulang ke rumah, ditanya ada sarapan nggak? Nggak ada, udah saya puasa. Nggak marah. Ya, tapi kalau masalah agama, marah Nabi. Jadi pernah Aisyah mengatakan bahwa Sofia itu nggak pantas jadi istri Nabi karena dia pendek. Nabi marah, itu kan ghibah namanya. Tahu Aisyah, kata-kata pendek itu kalau kamu lemparkan ke laut, itu warna dan bau lu akan berubah. Nah, kadang-kadang orang sebaliknya sekarang ini. Ya, masalah dunia marah. Bisa istrinya belanja terlalu banyak misalnya, atau makan belum siap, ya, tapi istrinya nggak bangun subuh, nggak pakai hijab, ya, santai-santai aja, ya. Sebaliknya itu. Kemudian juga kalau misalnya orang-orang setelah kita meninggal nanya kepada anak-anak kita tentang kita, gimana reaksi ayah kita ini? Gimana reaksi anak-anak kita? Apa kita akan dipuji, Masya Allah, dia seorang ayah yang toladan, seorang ayah yang penuh kasih sayang, gitu kan? Karena anak dan istri itu adalah saksi pertama tentang kita ini. Ya. Dulu ada yang pernah kisahkan juga di radio ini. Saya ulangi lagi supaya menjadi pelajaran, insya Allah. Jadi ada seorang syekh, dia hari Jumat pergi ke Masjid Haram untuk salat Jumat di sana. Kemudian waktu dia pulang, itu udah waktu asar. Lihat kanan kiri nggak ada masjid, gitu kan? Tapi lihat ada masjid, menurutnya sudah miring. Itu masjid sudah namanya Masjid Mahjur, masjid yang sudah nggak digunakan lagi. Tapi lihat ada mobil putih hijau. Loh, berarti ada orang. Akhirnya dia ke sana. Dia dengan temannya. Waktu masuk ada anak muda, mungkin sekitar 14-15 tahun, lagi ngaji Quran. Masya Allah. Kata Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda itu kayak kaget, ngapain kesini gitu, masih udah nggak ada, karpetnya sudah nggak ada gitu kan. Terus ditanya anak kemana, udah, kamu sudah salat asar belum? Belum. Sudah, ayo salat. Anak muda itu azan, gitu kan. Waktu saya mau mengatakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya anak bilang gini bahasa Arab, absyir, salatu jamaah aidan. Good news katanya. Ada kabar gembira. Ada salat jamaah juga. Bayangkan, ya, kalau Pak Ihsan jadi imam, tiba-tiba mau Allah Akbar, ada orang ngomong gitu kan ganggu itu. Jadi selama salatnya terganggu, ini anak waras, enggak gitu lah. Habis salat itu ditegur anak itu. Nah, tadi kamu ngomong sama siapa?
bilang sama tembok masjid ini, gitu kan. Dalam hatinya, ini bener orang gila ini. Gitu kan. Terus temboknya jawab gak? Kata si anak, aku tahu kalau saya terangkan pasti kamu sangka saya ini orang gila. Begini Syekh, saya itu dulu waktu ayah saya masih hidup, ayah saya itu selalu bawa saya ke masjid. Sehingga saya jatuh cinta sama masjid. Nah ini masjid dulu saya sering kesini sama ayah saya, tapi sekarang bangun masjid yang baru besar, jadi sudah nggak ada orang kesini lagi. Saya bayangkan ini pasti masjid ini rindu kepada orang-orang yang suka salat di sini, orang ngaji Quran. Jadi saya kadang-kadang 2 minggu sekali ya datang ke sini hanya untuk menghilangkan rasa kerinduan masjid ini. Gitu kan kata Nabi kan, semua yang tempat kita beribadah disaksin di hari kiamat. Ya akhirnya saya merasa, oh Masya Allah ini orang baik, Masya Allah. Udah, oh Masya Allah, ya terima kasih katanya. Jangan lupa doakan saya. Kata anak itu, saya tahu nggak? Saya itu kalau habis duduk di masjid, kalau mau pergi, saya baca doa. Doa apa? Bilang, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa aku sudah bisa menghilangkan ya rasa kesepian masjid ini dengan membaca Quran dan salat di sini, maka please katanya, hilangkan rasa kesepian ayah saya di kuburan. Itu si Syekh langsung nangis, dipeluk anak itu. Masya Allah. Dalam hatinya, alangkah untungnya si ayah orang hilang anak ini katanya. Berarti dia tuh setiap berbuat kebaikan selalu pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya. Baik. Tadi dikenang dengan baik si ayah itu. Karena ayahnya dulu bukannya perhatikan masalah makannya, minumnya, pendidikannya, juga masalah agama ini. Itu kan. Jadi kita bertanya. Sekarang kadang-kadang kita juga sering dengarkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Ismail bahwa dia bermimpi untuk menyembelihnya, itu langsung Ismail, ya abatif al-ma tu'mar. Ayah, kerjakan yang apa yang Allah perintahkan. Kita tahu kita ini kan, tapi kita nggak pernah merenungkan, kok si anak setaat itu ya, semudah itu bisa disembelih ini. Iya, bisa begitu. Gitu kan. Mereka lupa bahwa Ismail itu menjadi Ismail seperti itu bukan dari kosong. Jadi Ibrahim turunannya, sebiji-bijinya, sesibuk-sibuknya dia dakwah, ini selalu menyempatkan waktu untuk pergi dari Palestina ke Mekah. Untuk apa? Untuk menjenguk Ismail. Ya Allah, zaman itu kan nggak ada pesawat, nggak ada mobil, jalan kaki itu. Gitu kan. Makanya Ibrahim ketika dia bersama Ismail, pasti kan dia mendidiknya, mengarahkannya, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Ya. Jadi itu, ya. Mari kita renungkan, kira-kira kalau orang nanti melihat foto kita setelah kita meninggal, ya, apa komentar mereka? Ya, istri kita tadi, anak kita, kemudian juga masyarakat sekitar, teman kita, tetangga kita. Gitu. Ya, kenangan apa yang kita tinggalkan untuk mereka? Nah, apa kita termasuk yang dalam hadis kan ketika Nabi ditanya, man ahabun nas ilallah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala anfa'uhum linnas, orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu penting. Baik. Kemudian juga ketika ditanya lagi, amal apa yang paling dicintai sama Allah? Baik. Kata Nabi, menggembirakan orang lain. Nah, kita renungkan apakah kita ini ya dikenang dengan baik oleh tetangga kita, teman kita, baik, sehingga ketika mereka berdoa pasti ingat sama kita. Itu ya. Itu penting. Jadi itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari kata-kata Rokim tadi. Jadi Ashabul Kahfi dia
bertanya kepada diri mereka, what is my legacy? Kalau saya meninggal nanti, apa yang saya tinggalkan? Kalau orang melihat foto kita, melihat ketika nama kita disebut, kira-kira komentarnya apa? Kan kita kalau misalnya saya kirim sekarang ke pendengar radio misalnya, kalau saya sebut nama Abu Bakar Siddiq, pasti semua memuji-muji kan? Luar biasa. Bilal pasti memuji-muji kan gitu kan? Kita bagaimana? Abu Lahab, orang tahu semua gitu kan? Nah, tuh. ketika nama kita disebut nanti, baik, gimana di sisi Allah dan di sisi manusia? Mari kita mulai dari sekarang kita tulis sejarah kita ini. Itu dengan kita mempunyai akhlak yang baik. Insya Allah akhlak dari istri kita, anak kita dan sebagainya. Sehingga karena tetangga istri keluarga itu adalah sebagai saksi yang pertama nanti. Ini orang yang baik atau tidak. Kami juga masyarakat sekitar. Jadi mudah-mudahan insya Allah ketika kita di kuburan nanti, orang mengenang kita dengan baik. Iya, bahkan banyak orang bilang Ustaz, artinya dan kejadian kalau kami itu suka kejadian ketika kami bertemu dengan orang, oh ini anaknya si Fulan, baru dan kerasulan itu juga menciptakan, menjaga, artinya turunan kita tuh menjaga akibat akhlak kita, kebaikan datuk-datuk kita, begitu bukan Ustaz? Ya, makanya Nabi kan dalam Quran kalau Allah mengingatkan Bani Israel, ya Bani Israel, anak-anak itu Isra itu artinya hamba, artinya Allah, so Abdullah. Kenapa Allah mengingatkan mereka? Maksudnya kamu itu kan anak Nabi, masa perbuatan seperti ini, gitu kan? Iya, betul. Kan kalau misalnya ada anak imam gitu, kok gitu, hey man, kamu anak imam kok begini? Oh itu Israel, Masya Allah. Tapi Isra artinya Abdun. Jadi itu kan maksudnya Yakub kan? Iya betul. Hey anak-anak Yakub gitu. Il artinya Allah kan, bahasa Yahudi. Bahasa Hebrew. Jadi sama juga gitu. Jadi kita harus bedakan antara Israel sama Yahudi ya, lain-lain ya Ustaz. Lain lagi ya. Kalau Yahudi itu rumpun ya. Kalau Israel artinya Yakub. Ya, itu Yakub. Luar biasa Ustaz Joban pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain dan selalu menggembirakan. Amin, paling tiga tetangga kita lah bawain payak kayak apa, kayak buah lah begitu ya. Wah luar biasa, saya tuh pengen ikut ini camping di Russell State Park ya, luar biasa Ustaz. Kita bisa juga dari Indonesia kalau satu hari ini tahunan acaranya Ustaz ya? Setiap tahun. Iya, selama musim panas. Musim panas ya? Kadang-kadang tiap sebulan 2 kali, sebulan sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ajak pendengar nanti ke sana. Tentu yang punya kemampuan untuk ke sana. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Berita langitnya Al-Kahfi. Semoga hari Jumat hari ini pendengar diingatkan untuk baca. Setidaknya mencicil lah, karena agak panjang sedikit Ustadz Joban ya. Ustadz Al-Kahfi. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Sampai ketemu Jumat mendatang insyaallah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.